Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizul Widi dengan NIM 2006745. Saya akan mempresentasikan tentang tugas media pendidikan, yaitu mengenai media augmented reality. Pengertian augmented reality. Augmented reality merupakan aplikasi penggabungan dunia nyata dengan dunia maya dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang diproyeksikan dalam sebuah lingkungan nyata dalam waktu yang bersamaan. Augmented reality dapat digunakan dalam hiburan, kedokteran, mekanik, dan media pembelajaran. Terdapat cara kerja augmented reality, yaitu misalnya pengumpulan data sensor untuk menentukan suatu lokasi, menghitung jarak dari lokasi sebelumnya ke lokasi tujuan, dan lain-lain. Tentunya semua itu tidak terlepas dari komponen-komponen pendukung augmented reality, antaranya sebagai berikut, yaitu satu, kamera dan sensor. Kamera dan sensor digunakan untuk mengumpulkan data informasi kolaborasi dengan pengguna dan mengirimkannya untuk diproses. Kamera pada ponsel memiliki kemampuan untuk memeriksa lingkungan dan data yang diperoleh, serta mampu menemukan barang fisik dan menghasilkan objek tiga dimensi. Selanjutnya yaitu proyeksi. Perlu kita ketahui, proyeksi pada suatu komponen AR. Komponen ini mengacu pada proyektor kecil, semacam headset AR. Alat tersebut mengambil informasi dari sensor dan memproyeksikan konten yang terkomputerisasi ke permukaan untuk dilihat. Namun pada kenyataan, pemanfaatan komponen ini belum sepenuhnya dirancang untuk digunakan dalam alat. Selanjutnya kita lanjut kepada refleksi. Dalam refleksi itu ada beberapa gadget AR yang memiliki cermin untuk membantu mata manusia melihat gambar secara virtual. Keren bukan? Ya, karena beberapa darinya memiliki variasi cermin kecil yang ditekuk dan beberapa lagi cermin sisi ganda, berfungsi untuk memantulkan cahaya ke kamera dan ke mata pengguna. Tujuan dari cara refleksi ini adalah untuk memainkan pengaturan gambar yang tepat dan akurat. Nah, dalam augmented reality ini ada beberapa perangkat yang mendukungnya, yaitu seperti mobile device atau smartphone dan tablet. Perangkat ini paling banyak dan cocok untuk AR, mobile app, mulai dari bisnis, olahraga, game, dan jejaring sosial. Selanjutnya, special AR device. Perangkat yang dirancang khusus untuk AR experience yang lebih baik. Contohnya adalah HUD atau Head Up Display, yaitu berfungsi untuk mengirim data dengan tampilan transparan ke tampilan yang dapat diterima pengguna. Selanjutnya, AR glasses. Kita pasti pernah mendengar perangkat yang satu ini, yaitu Google Glass. Keunggulannya apa? Perangkat ini mampu menampilkan notifikasi dari smartphone kita dan membantu dari sektor perakitan mengakses konten tanpa menggenggam dan sebagainya. Selanjutnya, Virtual Retinal Display atau VRD. Perangkat jenis ini menghasilkan gambar dengan sinar laser ke mata manusia yang bertujuan menampilkan gambar yang terang atau kontras tinggi, resolusi tinggi. Sistem ini masih dibuat untuk penggunaan uji coba. Kita masuk kepada jenis-jenis media augmented reality. Jenis-jenisnya itu ada beberapa macam, yaitu satu, marker-based augmented reality. Beberapa orang menyebutnya jenis ini sebagai pengenalan gambar. Jenis AR ini biasanya membutuhkan objek visual khusus dan kamera untuk memindainya.
Objek visual dapat mengambil bentuk apapun, dari kode QR, tercetak, hingga simbol khusus. Komponen AR ini bisa juga menghitung posisi dan arah petunjuk untuk memposisikan konten. Dengan cara ini, penanda akan menampilkan sebuah animasi digital yang terlihat oleh pengguna. Yang kedua, markerless augmented reality. Jenis ini membuat penggunaan augmented reality meluas. Unmarked AR menggunakan teknologi GPS, akselerometer, kompas digital, dan akselerometer yang terpasang di dalam perangkat untuk menyediakan data berdasarkan lokasi kita. Teknologi augmented reality yang tidak ditandatangani dan terpasang di perangkat ponsel cerdas kita memiliki fitur deteksi lokasi. Jenis ini biasanya digunakan untuk petunjuk arah dan aplikasi seluler berbasis lokasi lainnya. 3. Projection-based augmented reality. Jenis ini bekerja dengan memproyeksikan cahaya buatan ke permukaan nyata. Dalam beberapa kasus, hal ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengannya, seperti hologram yang kita lihat di film fiksi ilmiah seperti Star Wars. AR dapat mendeteksi interaksi antara pengguna dan proyeksi melalui perubahan yang dibuatnya. Lanjut kita ke nomor 4, yaitu superimposition based augmented reality. Superimposition based augmented reality dapat sepenuhnya atau sebagian menggantikan tampilan asli dengan tampilan yang ditambah. Disinilah pengenalan objek memainkan peran penting. Lanjut kita masuk kepada manfaat media augmented reality. Manfaat dari media augmented reality itu ada beberapa macam, yaitu pemanfaatan media pendidikan menggunakan augmented reality dapat merangsang pola pikir peserta didik dalam berpikir yang kritis terhadap suatu masalah dan kejadian yang ada pada keseharian. Karena sifat dari media pendidikan adalah membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan ada atau tidak adanya pendidik dalam proses pendidikan. Sehingga pemanfaatan media pendidikan dengan augmented reality dapat secara berlangsung memberikan pembelajaran dimanapun dan kapanpun peserta didik ingin melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, media pembelajaran AR dapat memvisualisasikan konsep abstrak untuk pemahaman dan struktur suatu model objek, memungkinkan AR sebagai media yang lebih efektif sesuai dengan tujuan dari media pembelajaran. Dalam penerapan augmented reality ini ada beberapa contoh dalam penerapannya, yaitu pada game. Salah satu game yang menggunakan augmented reality adalah game Go Pokemon. Ya, kita tahu kalau game Pokemon itu telah ramai dimainkan oleh pengguna ponsel. Game ini mempunyai daya tarik tersendiri karena memiliki konsep menggabungkan dunia nyata dengan karakter Pokemon favorit kita. Seolah-olah kita sedang berada di dunia Pokemon. Game lainnya yang menggunakan konsep AR yaitu Harry Potter, Jurassic Park, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya pada sosial media, salah satu fitur AR yang sering kita gunakan yaitu di Instagram. Ya benar, di bagian filter. Hampir semua orang sudah bisa memakai filter karena tersedianya beberapa filter yang menarik dan menghibur tentunya. Filter-filter tersebut dibuat menggunakan AR sebagai objek 3 dimensi dan juga menggunakan sentuhan teknologi AI atau Artificial Intelligence sebagai logikanya. Contoh penerapan augmented reality pada medis sering digunakan untuk pelatihan medis.
baik itu berupa aplikasi maupun peralatan operasi lainnya. Di klinik Cleveland Case Western Reserve University, siswa menggunakan headset AR untuk mempelajari seluk-beluk anatomi. Pada broadcast, AR berbentuk visual sudah umum berada di layar kaca TV kita. Jika kita sering menemukan acara yang berkualitas dari segi objek visualnya, maka itu adalah pemanfaatan dari teknologi AR. Salah satu contoh film yang menggunakan AR yaitu Star Wars. Nah, pada augmented reality ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu satu, memperluas persepsi user. Objek dua dimensi maupun tiga dimensi yang ada dalam AR memberikan gambaran yang lebih luas kepada penggunanya, tidak terbatas pada bagian luarnya saja. User juga akan melihat seluk-beluk dari objek lebih dalam. Hal tersebut tentu menciptakan persepsi yang berbeda kepadanya akan sesuatu yang dilihatnya dengan sudut pandang beragam. User experience. Tidak sekedar melihat, user juga memungkinkan melakukan interaksi dalam mempelajari suatu objek. Pengalaman yang didapatkan akan terasa lebih dekat dan nyata, bukan hanya berupa teori yang perlu diurai begitu panjang tanpa implementasi yang jelas. 3. Bisa menggunakan beragam perangkat. Tools yang digunakan user bisa berupa banyak opsi, disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari perangkat yang paling simpel hingga rumit dan membutuhkan budget yang tinggi. Manfaat yang dirasakan user adalah meningkatnya interaksi, kolaborasi, dan semangat belajar. Terdapat juga kekurangan media augmented reality, yaitu ketidaksesuaian objek aslinya. Salah satu kelemahan augmented reality yaitu hasil terkadang terlihat kurang nyata. Artinya, objek dari teknologi AR yang ditempatkan di dunia nyata akan terlihat tidak terlalu sesuai dengan objek aslinya. Terkadang, bentuk AR yang dikembangkan juga memiliki kualitas yang tidak sesuai dengan objek aslinya, sehingga kualitas gambar yang dihasilkan juga terkadang masih belum maksimal. Selanjutnya, kurang menyeluruh. Meski teknologi AR dapat membawa informasi, objek animasi, dan tutorial ke dunia, namun AR tidak dapat menangkap seluruh lingkungan yang terlihat. Hanya bagian-bagian tertentu yang dapat ditampilkan. Itulah yang membuat nilai minus pada teknologi AR. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi augmented reality. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.